Percaya akan datangnya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita ketahui. Hari kiamat merupakan perkara gaib. Kiamat pasti terjadi, namun kapan dan bagaimana kronologinya hanya Allah semata yang mengetahuinya. Sebagai umat Islam tentu kita pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman kelak akan datang sosok makhluk tinggi besar yang memiliki kekuatan begitu dahsyat. Sosok yang kita kenal dengan nama Dajjal tersebut merupakan sosok yang menguji manusia di akhir zaman. Dajjal berasal dari golongan anak Adam dan bergelar Al-Masih yang artinya sang penghapus. Dajjal mampu menghapus iman seseorang dari taat kepada Allah hingga berbalik arah menyembahnya. Dia akan muncul di akhir zaman dan menasbihkan dirinya sebagai Tuhan. Fitnah Dajjal adalah ujian sesungguhnya bagi kaum muslimin. Makhluk laknat ini adalah representasi kesesatan nyata yang dianugerahi kelebihan oleh Allah untuk melakukan hal-hal menakjubkan agar bisa menyesatkan umat manusia. Fitnah atau cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi kaum muslimin. Hal ini telah disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis sahih. Beliau memperingatkan kepada umatnya akan kemunculan Dajjal di akhir zaman kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal." Ciri fisik dan kekuatan Dajjal. Di dalam hadis lainnya, Rasulullah juga menyebutkan ciri fisik dari Dajjal. Ia digambarkan memiliki tanda khusus berupa mata sebelah, berambut keriting, pandangan mata tanpa cahaya, serta tanda khas di dahinya yang bertuliskan lafaz Arab kafaro yang artinya kafir. Tanda ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang bisa dibaca oleh mukmin yang bisa baca tulis ataupun tidak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dia buta, pendusta, ketahuilah dia buta. Adapun harap kalian tidaklah demikian." Tertulis di antara dua mata Dajjal yaitu kafir. Disebutkan pula, Dajjal adalah seorang pemuda yang dianugerahi kekuatan menakjubkan. Ia bahkan bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya dan mampu menurunkan hujan. Selama kemunculannya, ia akan menjadi Tuhan palsu dan menguasai segala penjuru dunia dalam waktu relatif singkat. Dia datang untuk menguji keimanan kaum muslimin. Meski demikian, hanya ada beberapa tempat yang tidak bisa dia sentuh, yakni kota Mekah dan Madinah. Tatkala fitnah Dajjal turun di penghujung zaman, ia nantinya akan membawa surga dan nerakanya sendiri. Sesungguhnya, surga yang dimaksud adalah nerakanya Allah, dan begitu pula sebaliknya. Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah sendiri memperingatkan kita sebagai umatnya agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah untuk menghindari neraka Dajjal. Beliau mengajarkan doa agar terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu dengan membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Selain itu, beliau juga mengajarkan doa yang bisa dibaca sebelum mengucap salat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara." Beliau membaca, "Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Yang artinya, "Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Pada masa Dajjal berkuasa, dunia akan mengalami kerusakan hebat penuh dengan kekacauan. Kaum muslimin yang lemah imannya akan berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Di tengah-tengah kecarut-marutan seperti ini, Allah pun mengutuskan Imam Mahdi, sosok yang diceritakan akan membawa kedamaian dan menegakkan Islam berada di puncak kejayaan. Imam Mahdi nantinya akan memimpin seluruh umat muslim selama rentang waktu lebih kurang 7 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, berdahi lebar dan berhidung mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah terpenuhi dengan kezaliman dan laku durjana. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Semasa kepemimpinannya, Al-Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga pada akhirnya satu persatu kezaliman itu akan takluk di bawah kekuasaannya. Sesuai janji Allah, ketika mendekati klimaks perang melawan Dajjal, Nabi Isa pun akan turun ke bumi. Beliau akan turut membantu Imam Mahdi menegakkan kekhalifahan dan juga menghabisi Dajjal. Rasulullah berkata bahwa Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Badluk, yaitu gerbang Lot. Nabi Isa dikatakan akan membunuh Dajjal dengan menancapkan sebuah tombak. Setelah kematian Dajjal, perlahan bumi kembali dirahmati Allah dan dipimpin seorang khalifah pilihan, yaitu Imam Al-Mahdi.